Semua bisa serius. Pocong Podcast Omong Kocok. Selamat jumpa para pemirsa. Dengan sengaja kalian sedang mendengarkan Pocong Podcast Omong Kocok. Bang, lo kenapa kameranya harus gerak-gerak di sini, Bang? Lagi pengen aja. Pengen Ini gue ngomong ya. Enggak. Iya, boleh Cing. Apa Cing? Lu mau ngomong apa Cing? Selamat malam. Iya, kayak di berita. Bahasa Inggris dong. Oh, iya. Bahasa Inggris dong. Kan lu udah bukan cacing purba lagi. Lu Cacing- sekarang udah cacing English. England. Cacing England. Good night, everybody. This of something. Udah, jangan. Terusin. Hari ini kayaknya nih ada yang lagi berulang tahun bertambah umur nih. Betul, Makin betul. tua makin gede makin busuk. Enggak dong, enggak gitu dong. Enggak, makin oke lah pokoknya. Intinya Iya. siapa yang ulang tahun hari ini, Bang? Iya, Tem. Kita karena udah dewasa, jadi nggak dirayain di McD lagi, Iya. cheers kopi aja. Cheers Kopi. kopi dulu. Cheers kopi. Thank you. Happy birthday Iya. in fine and thank you. Semoga Thank you. make wish nih. Iya, make a wish. Gua berdoa kali ya buat Iya. gua ya. Semoga podcast kita sukses. Oke. Ya, semoga kita bertiga juga sukses juga. Amin. Ya, tapi masa ulang tahun nggak ada makanannya, minum doang. Ya, makanan nih. Katanya udah di bridge sama si dia. Apaan? Kalau ulang tahun gua dirayakan dengan minum kopi doang. Iya. Enggak, gua enggak begitu. Tadi lo ngomong gitu anjing. Makan dong. Gitu. Wih. Bang, ini ulang tahun gua, Bang. Gua kan bocah ada, Bang. Ini apa? Makan tahu doang. Mentah lagi. Tahu. Itu enggak mentah, itu direbus. Tahu gua lagi. Tahu inang ini direbus. Oh, tadi lu order tahu gua tuh cuma satu biji buat diginiin. Digoreng macing. Ini bisa kagak digoreng ini, Bang. Ini nggak digoreng. Maksudnya nih, maksudnya. Enak kan? Enak tapi. Oh gitu. Enggak, untung Ah. sih emang udah dikukus, tapi maksudnya ini gua nggak ngerti nih, apa nih kok diginin? Udah kagak digoreng, nggak ada nasi. Buset. Padang, nasi Padang. What the killer, man? What the Apaan ini? kan ngintut lu. Komen sih. Hah? What the killer? What the killer nih? Enggak, karena Lu nggak punya duit? iya, sekarang tuh aduh. Emang. Enggak. Lu jangan gitu, seakan-akan kan mumpung dia ulang tahun. Oh iya. Udah dimakan, makan aja lu. Gue cuma bisa ngasih ini, Cing, Wen. Soalnya sekarang tuh minyak goreng tuh lagi mahal. Gue jadi itu alasan lu nggak goreng. Iya. Speak Nggak mampu banget. gua. Speak banget. Mm-mm. Lu katanya bocah ada. Bocadaan kagak punya duit beli minyak goreng. Lu nama lu aja ada uang Sabrata and the for something. Ini apaan? Gak ada lilinnya nih. Nggak, tapi bener loh. Yang mengeluhkan minyak goreng itu mahal tuh nggak gua doang. Semua orang di Indonesia mengeluhkan kalau minyak goreng tuh mahal. Bukan cuma mahal, tapi langka. Ini karena dia ngomong minyak goreng aja nih, buayain. Soalnya gue juga ngomong minyak goreng. Untungnya tahu inang itu udah dikukus tanpa digoreng pun enak. Nikmatan bergizinya masih ada. Jadi itu kayak apa ya gue bilang ya, kayak the leading for the sky. Tapi minyak goreng langka nih sekarang. Bukannya, iya maksudnya kalau emang kita doyan makan goreng-gorengan, iya tetap bisa diusahain lah walaupun harganya mahal. Cuman dapetnya kadang susah. Iya, makanya nggak cuma barat dibatesin, di minimarket dibatesin. Ntar gua nggak kedepetan di warung habis. Akhirnya gua tetap makan yang goreng-gorengan, tapi direbus. Oh gitu. Iya. Goreng-gorengan tapi direbus Gimana itu? Mie goreng? Oh iya. Namanya dong mie goreng tapi direbus. Oh iya anjing bangsa. Emang begitu? Emang begitu masalah. Berarti kalau mie dok haram dong. Dok.
Waduh, dok jadi Udah negatif banget. Negatif. nih. Orangnya Tapi- negatif thinking. Gue mau nyobain dulu deh ini tahu jualan gue nih. Ini tuh coba cobain. Ini pakai sambal nih ya. Iya, Ini gue coba, sebujuk-bujuk belum nyobain nih tahu gua direbus doang pakai sambal. Nah, lu jajalin. Coba lu jajalin Enak, dong. enak. Hah? Lu kasih testimoni. Enak. Enak ya? Enak. Tapi emang bener sih tahu Inang tuh sehat dan bergizi. Jadi buat semua yang menyukai tahu dan sekarang lagi langka minyak goreng, langsung aja berburu tahu Inang. Lah. Gila, sempet-sempetnya dia ngikut. Tahu enak, tetap enak. Sampai besok lusa. Sampai besok lusa. Itu dia. Walaupun cuma direbus tetap enak, Cing. Iya. Enak kan? Tuh, waduh. Ya, ya wajar lah, enak. Enggak, sebenarnya enak karena gue ulang tahun. Otak di sini. Di sini otaknya. Emang kenapa sih minyak pada langka tuh kenapa sih? Ya kalau Sampai gua mana? ngeliat di berita sih ya, gua nonton nih ceritanya. Itu karena ada beberapa oknum-oknum tuh yang nimbun, Wen. Ditimbun. Mm-mm. Biar apa? Biar mahal. Ya, gue sih belum menemukan alasannya itu kenapa gitu. Ditimbun dibakar bukan? Tabun. Oh, Nabun, nabun. Iya itu kerjaan gue tiap sore nabun. Iya. Looking for Kita something. kecil harus rajin tabung. Enggak, karena mungkin gini kan. Nabung, nabung. Bangsat. Iya. Lu kalau beli ke warung, Mbak beli dong yang 3 kilo. Tabung. Tabung gas. Tabung gas. Lu nawar, dia belum makan tahu. Jadi Oh, dia iya. dia belum makan dapat. ini pinter nih. Makan ini pinter. Coba makan. Iya. Coba makan. Gue makan yang tadi. Ah. Makan. Anjing iklan lagi bangsat. Sekarang gua tanya nih, lu makan dulu, lu makan dulu. Nah, tapi kok dingin sih? Iya emang begitu. Iya kan? Nah, Nah, sekarang gua tanya, Hmm. kalau bahasa Ambonnya manggil, "Woi, Bro." apa? WhatsApp, Bro. Ya. Apa? Kalau di bahasa Ambonnya gitu. Iya, tetap bego. Tetap bego. Bego ya. Kan tadi dia gua tabung. Ah. Dia nabung, gua tabung. Oh, apa Bung? Ah. You bilang dong. Belum ditelan. Telannya jadi kalau tahu Ina nggak kesini, kesini. Enggak kesini ya? Iya. Kesini dulu. Pantes tetap bego belum ditelan. Oke, minyak goreng nih emang lagi langka banget nih, gue juga ngerasain nih. Emak gue jarang masak tadi nih. Bisa dulu makan apa, Cing? Makan singkong. Enggak makan yang maksudnya yang tadi dibilang dia makanan goreng tapi direbus. Mie goreng. Iya. Ya Allah, susah itu deh. Nah, susah juga sih. Kok gue jadi ngerasa bersalah sih? Langka itu dong. Maaf ya, langka Cing. itu. Langka banget. Maaf ya, Ci. Maaf ya, Cing. Ya, gua Bukan maafin. Iya, maksud kenapa gua, sih? Cing. Kenapa sih minyak langka tuh kenapa sih? Enggak, karena menurut gua mungkin gini kali ya, kayak contoh Masa tiba-tiba langka gitu? enggak kayak gua ngurut ke zaman dulu. Kenapa cabai akhirnya bisa mahal? Oh. Ya kan? Alasan yang beredar musim hujan. Padahal gua Gak nanam kapan ya? cabai di rumah, Hmm. tumbuh-tumbuh aja. Musim hujan lagi. Iya, berarti kan ada permainan tengkulak di sini. Tengkulak. Gitu. Tengkulak ya. Kalau Yang- tengkulak bukannya gua mau urut lu tengkulak dong. Tengkulak, Oh, tengkulak. Iya, maaf. Habis makan tahu ini. Makan tahu ini. Dia jawab. Udah nalar. Iya, terus Tapi aja. lu Terus nyimpen iklan. cabai, nyimpen cabai di rumah. Hah? Nyimpen cabai di rumah. Sempet. Lah, Sekarang bukannya nyimpen cabai biasa di apartemen. Lah, cabe-cabean. kita cabai yang beda dong. Waduh, udah. Lu udah ke gap. Iya, kalau gue sih begitu. Kalau gue menyamakan permasalahan ini sama waktu cabai sempat mahal pada saat itu. Nah, kalau sekarang kan minyak goreng langka, banyak kan tuh akhirnya di berita ditemukan nih, misalnya si oknum A dia nimbun minyak sebanyak berapa liter. Berarti kan emang ternyata minyak itu nggak diedarin, Wen. Ditahan. Sengaja dibikin langka, sengaja dibikin mahal. Ini emang permainan nih, Elit elit global. Global ya. Tapi emang minyak goreng doang, nggak semua minyak. Setahu gua sih baru minyak goreng aja. Tapi kadang tetangga gua kadang dia dapat aja kok minyak itu minyak apa itu? Minyak jelantah. Iya, Enggak. Kemarin ini nggak tuh- mungkin dijual minyak jelantah gimana enggak. sih? Dijual juga minyak jelantah. Emang ada yang jual ya? Ada. minyak jelantah. Gua nggak tahu lagi. Minyak bekas goreng gitu. Enggak, tapi dia di kemasannya dalam kemasan minyak biasa. Oh, Maksudnya oplosan. Iya, nggak ngerti lah gua oplosan. Itu- Tapi dia dapat aja minyak gitu dalam apa kalau Minyak bilang kelapa harganya gitu. itu harga biasa. Oh, sekarang minyak berapa sih? Kemarin yang Kemarin tuh- terbaru tuh yang akhirnya diputuskan sama pemerintah Apa nih. itu yang gede, ukuran gede berapa liter sih? 2 liter? Sekian ribu lah. Itu tuh 50.000 men. Anjing mahal Yang banget dulu ya. tuh 14 ribuan apa kalau nggak Iya. salah.
Itu 15.000. Tapi tetangga gue tuh sekitar rumah gue tuh dapat aja minyak minyak fermentasi kali ya. Karena ini gua ngeliat di berita ada yang ngoplos minyak. Oh, dioplos Di pakai sini di Depok di Pasir Putih, men. Oh, gue tahu juga. Iya, gue tahu juga tuh itu yang ngoplos di sini. minyak. Bikin malu. Daerah kita banget. Iya, Daerah kita banget ada yang ngoplos minyak. parah ya. Nah, gua daripada pakai minyak oplosan, gua nggak mau lah gua pakai minyak oplosan. Akhirnya sekarang gua di rumah kalau nyeplok telur pakai minyak rambut. Yang penting Bukan minyak nyong-nyong. Nyong-nyong. Pantesan Gatsby gua suka habis ya sama bini gua kali ya. Dipakai buat goreng. Disaring. ini kalau ceplok kenapa pada mohak nih? Gatsby. Anjing. Beneran anjing orang. Telur jadi coy. mohak. Ya jadi pesan gua kali ya buat pemerintah, tolonglah yang kayak gini-gini, kasihan tukang gorengan. Gua jangan sampai gua beli cireng yang dulu 1.000 dapat 2, sekarang cireng dapat sepotek doang. Kecil. Iya, nanti cireng ukurannya cuma segitu-gitunya. Tukang gorengan kasihan. Lu yang nggak masuk akal. Apa yang masuk akal tuh apa? Gopay dapat 2. 1.000 dapat 2. Iya. Itu tahun 1970 Emang sekarang 100 gorengan berapa? Sekarang gorengan satu udah 1.000 sebelum. Emang udah 1.000 ya? Sebelum minyak naik tuh 1.000. Oh gitu. Sekarang minyak naik tuh gorengan tuh satu tuh bisa sampai 20.000. Buset, tai kan. Itu tukang gorengan depan sekarang seminggu dagang beli apaan? Gua denger 2 hari lagi pembeli gorengan mau demo. Turunkan harga cireng ya. Seribuan Kami lah butuh sekarang. bakwan. Oke, iya. Bawang benar. dingin sih gua nggak suka banget bawang Iya. dingin. Tempe masih enak, tempe dingin bawang. Tapi Lu kan kalau tempe- kalau di tukang gorengan lu pada suka apa? Gua Gua. gorengan paling enak gua bakwan sih, parah. Anjing. Kalau gue sih tahu. Iya, lu tukang tahu. Lu jangan ke situ dulu. Oh, lu mau bridging ke situ tapi kan? Enggak, karena udah dikepin. Risol ngeri doang, risol. Iya, gue juga maksud gue tuh tahu sama risol. Kalau risol itu kan biru nih kayak sapu hijau tuh. nah, Iya, gitu. kalau kita makan cireng kayak sendal. Itu dalamnya ada hijau-hijau apa sih? Daun apa sih? Yang mana? Cireng tuh tengah-tengahnya tuh suka ada daun warna hijau gitu. Daun meninjo. Emang iya? Ini warna hijau. Daun meninjo itu namanya. Lu nggak tahu? Anjing. Tahu asal. Gua juga nggak tahu, gua juga nggak ngasal. Anjing. Iya, ini parah banget. Jadinya minyak semakin langka nih. Yang tadinya emak gua goreng ikan pakai digoreng, Hah, direbus. dikukus. Nyuset deh. Sedih banget sih lu, Cing. Gua nggak sebegitunya sih. Oh, lu Parah mah banget, tetap men. bisa beli ya. Bocah adaan lu mah tetap bisa beli ya. Iya, Kak. Iya, goreng. Apa yang namanya? Kita jadi ngirit-ngirit minyak. Iya, bener. Gara-gara daripada kalau misalkan harganya mahal, ya kita tinggal nyari duit lebih supaya bisa beli minyak. Jangan kalau- dilangkain. Tapi Iya. kalau minyaknya nggak ada, kita punya duit banyak. Percuma juga kan? Iya. Bener. Ya, jadi tolonglah, please, Pak Jokowi, presiden kebanggaan saya, please, ya kan? Apa namanya, usut tuntas lah permasalahan minyak goreng ini. Apa ya? Maksud lu yang salah apa Jokowi? Lu nyalain. Lu nyalain presiden kita. Enggak, kan doi pemimpin tertinggi, ya kan? Kepala negara loh. Maksud gua ini kan polemik masyarakat di bawahnya. Harus mendengarlah apresiasi Tolonglah, rakyat. Pak. Tolonglah. Jadi biar dapat chemistry-nya tuh. Lu kan ketawa dong. Iya, ini serius, Cing. Lanjut. Lanjut. Iya. Yang terharu. Yang terharu. Jadinya tuh Nangis, Cing. Nangis. Nangis, Cing. Celana Please. dodorin dikit. BTW daripada kita sedih-sedihan mulu kan. Bukan. Kemarinan Indonesia itu sukses menjalankan event. Iya, benar. Ya dengan skala internasional, MotoGP Mandalika. Kemarinan gue sempat salah informasi kalau penghelatannya itu di episode keberapa tuh gue lupa. Ya Iya. kan? Ternyata baru kemarin, anjing, Iya, bangsat. salah. Ya kan, gue ralat lah ya kan, tapi sukses lah. tapi ada pohon hujannya itu di situ. Tapi itu di situ gue bangga loh. Itu keunikan Indonesia. Kearifan lokal. Iya, pokoknya keunikan bangsa kita lah. Meskipun di bangsa kita banyak yang menghujat, tapi orang-orang luar negeri sana tuh membilangkan Membilangkan apa? Membilangkan. Please, Cing. Lu jangan goblok-goblok banget sama Cing. Gua nggak goblok. Oh, ini, maklumin bener. lah. Oh iya, oke. Membilangkan Udah kalau goblok minta dimaklumin. kalau pawang hujan itu menjadi
keunikan bangsa kita. Benar. Oh, benar. Karena di luar nggak ada pawang. Itu baru di ini loh ya, baru di sirkuit. Kalau seandainya tuh orang-orang bule datang ke hajatan-hajatan, tahu nggak lo? Kan itu bener loh, itu real. Di hajatan-hajatan yang gue tahu, mau Selalu. hujan, Selalu itu pakai pasti pawang. lempar sempak ke genteng. Bener. Sempak. Iya, Sempak. mitosnya gitu. Jadi ngelempar genteng ke Enggak, ini gua nggak tahu. ngelempar genteng ke Terbalik. kancut. Lempar sempak ke genteng itu buat nangkal hujan. Iya, Emang bener ya? nggak bener sih hujan-hujan juga. Emang waktunya hujan Ta- hujan. Ya? Tapi emang kayak gitulah ininya. Oh gitu. Anjing gua baru tahu loh. Itu mitosnya men. Mitosnya begitu. Nggak, yang gua tahu kalau misalnya kan temen gua ada yang kerja di proyek lah ya kan, dia kontraktor. Maksud gua hal-hal semacam ini nangkal-nangkal hujan itu emang udah sesuatu yang wajar, Wajar, di Indonesia gitu tuh wajar. di Indonesia gitu. Mungkin sebenarnya gini, kayak kemarin pas lagi pawang hujannya dia sambil getok-getok Iya, mangkoknya dia. Mangkok. Kan akhirnya ada salah satu ridernya yang Ngikutin. yang bukan ngikutin, dia mungkin heran kali ngapain sih anjing gitu kali ya, dan jadi keunikan tersendiri di MotoGP Mandalika menurut gue ini strategi marketing menurut gue. Jadi kayak mau ngangkat pariwisata Indonesia karena maksud gue itu kan nggak ujuk-ujuk si pawang hujan bisa ada di track dong, pasti kan urusannya sama panitia MotoGP-nya. Ya emang dipanggil. Nggak mungkin, masa bukan panitia MotoGP-nya kan bule, bukan orang Indonesia. Dia itu sempet karena si panitianya itu nggak tahu kalau dia pawang hujan, dia sempet kehambat men karena nggak dikasih akses. Akhirnya dia dapat akses. Nah dia baru bisa, makanya sempat hujan dulu kan. Dia jadi ngusir hujan jadinya, bukan nangkal hujan. Oh gitu. Iya karena Mindahin. Karena kan sebelumnya gini, sebelum itu ada namanya tuh Amak Daud tuh Damai Santoso namanya kalau nggak salah atau Amak Daud dipanggilnya. Bukannya Daud Wang Sabrata? Ada gua. Itu tuh dia pawang hujan yang di pada saat si Presiden Jokowi ini peresmian. Nah terus dia datang lagi tuh, dia datang doang pas balapan itu dia datang doang. Orang-orang pada ngehujat tuh, tau nggak? Orang-orang pada ngehujat dia ini pawang hujan gagal nih, gagal nih. Padahal dia pakai pakaian kayak pawang hujan. Padahal dia cuma disewa pada saat peresmian presiden. Nah akhirnya si Nyai Rara siapa? Ya Rara something lah namanya, gue juga lupa panjangnya siapa. Nah itu dia sempat kehambat, akhirnya sempat bisa masuk juga dan hujannya akhirnya berhenti. Dan itu bangsatnya Wet, itu dapat testimoni dari akun Twitter resminya MotoGP loh. Jadi pada saat si pawang hujannya itu lagi melakukan ritualnya, di-post kan, terus The Master. Iya, The Mungkin, Master. iya kan, mungkin maksudnya ngeledek ngenyek kali ya. Tapi ada postingan selanjutnya, it work. Iya. Artinya ini bekerja, Cing. Oh iya. Ya Gue kan? paham, gue usah diperjelas. Oh iya, lo kan cacing inggul. Tapi si pawang hujan Nyi Rara ini itu bukan pawang hujan pertama pada saat hari itu. Oh gitu. Jadi sebelum itu si panitianya itu semua udah nyiapin pawang hujan. Banyak. Dia banyak sampai 7 orang. Oh, serius? Tapi akhirnya semua dipulangin lagi. Kenapa? Udah nyewa pawang itu balik lagi, ternyata pawangnya pawang ular. Gitu aja. Keliling sirkuit. Hujannya berhenti kagak, ularnya pilek. Bawa ular. Ini pawang apa? Pawang ular. Salah. Kalau pawang buaya gimana gitu. Pawang ular aja gue udah serius sih. Ini brengsek juga. Nah tapi boleh jadi nanti misalnya kalau nanti di Europe lagi ada event-event MotoGP, Diundang. diundang di pre-order tuh Mbak Rara tuh. Iya. Iya kan? Kalau ada mau kayak World Cup tuh bisa diundang juga tuh. Iya anjir ya. Iya, Makanya gue bilang ini strategi marketing sebenarnya. Tapi dia bisa nggak kan pawang hujan kalau World Cup kayak misalkan liga-liga besar kan salju, pawang salju bisa nggak gitu? Bisa banget. Cuma paling sajennya aja yang beda. Apa tuh? Kan biasanya kayak nasi liwet kali ya kan, terus ada buah-buahan ya kan. Ini Kalau campur es batu. Ada es batu. ada es batu. Dewa salju beda lagi, Cing. Di sono, Cing. Udah kenalan, Cing. Oh iya ini perkenalan dewanya dulu kali ya. Tapi pawang hujan lu percaya nggak sih pawang hujan tuh bener-bener bisa? Ya kalau menurut gue gini, kalau gue ya terserah lah, maksudnya mungkin ada banyak hujat. Gue juga baca netizen banyak yang menghujat lah gitu ya kan, ya macam-macam lah ya kan. Kalau gue sih
ngangkat ini kearifan lokal aja sih menurut gua. Karena Udah tradisi. iya udah tradisi Tradisi. aja. Makanya gua bilang ini strategi marketing yang akhirnya mungkin para rider akhirnya mikirnya gini. Dan itu kan akhirnya disiarin di videonya apa maksudnya di shoot live sama MotoGP-nya kan. Ada apa namanya ritual pawang Ritual, hujannya ya kan. pawang hujan. Jadi kayak menurut gua kayak akhirnya orang-orang yang nonton MotoGP yang di luar Indonesia khususnya ya akhirnya kan anjing Indonesia gini ya, lucu ya. Bisa ngeberhentiin hujan ya. Enggak, gua ngarahnya nggak ke situ, Wen. Gua ngeliatnya budayanya semenarik ini yang akhirnya mengangkat income pariwisata kita. Kalau gue sih ngeliatnya ke arah situ. Oh, berarti besok-besok banyak bule yang jadi pawang hujan. Enggak gitu ngentot. Nggak laku lah. Anjing Kalau gua pawang ngomong hujan jorok bangsat. Kalau mau bule jadi pawang hujan kita kagak laku jadinya. Coba lu kalau bule jadi pawang hujan doanya gimana nih ke awan? Lu kan Inggris banget ya Kan anaknya nih. Inggris banget nih. Bener Pawang ya? hujan pakai bahasa Inggris. Labaya, gitu. Mana bahasa Inggrisnya? Nggak ada garing. Ganti topik. Jadi gimana pawang hujan itu? Pawang hujan yang kemarin itu namanya siapa sih? Rara, ini Mbak Rara Rara. Indri Astuti apa siapa tahu. Ya lupa ada gue ya Rara something lah Iya. gitu. Itu tapi dia emang juga punya job di perhelatan lain. Lain, Itu Asian juga. Games terakhir, Asian iya. Games Oh, dia terakhir. juga yang iya. ini. Dan bangsatnya nih. Gajinya jorok dia, banget sih ngomongnya banget. gajinya dia tuh 3 digit loh. Iya, 500 perak kan. 500 ih. Iya bener lagi. Enggak, terakhir gua tahu 150 juta katanya, kurang lebih. Lu dari tahun-tahun kemarin gue ajakin kerja sama, gue jadi pawang hujan, lu jadi manajernya nggak mau. Gue pernah Iya. ngomong kan. Tahu gitu gua Sekarang gini, resign ya. Jadi sebelum pawang hujan dia udah gua ajakin. Apa tuh? Jadi dari dasarnya ojek payung. Ojek payung. Dulu tuh Nggak mau dia. gue pernah ngajakin dia, Cing. Dan ayo, gue jadi pawang hujan. Gue jadi manajernya. Dia jadi manajernya. Jadi misalkan gini, misalkan ada hajatan, gue bilang gue pawang hujan, bayar 50 juta. Kalau misalkan hujannya berhenti, kita dapat duit. Iya. Tapi kalau misalkan hujannya nggak berhenti, gue tinggal bilang sama yang punya hajatan, Apa tuh? oh maaf kita nggak bisa ngelawan kehendak yang kuasa. Oh iya, nggak bakalan komen anjir, udah mau puasa lu bawa-bawa. Nah, yaudah ganti ongkosnya aja. Kalau Ongkosnya. bisa sama filter sebungkus. Tapi kan gua nggak ngerokok. kan gue yang dia yang Ya ngerokok. gua terus benefit buat guanya apa? Makanya gua nggak mau waktu itu jadi pawang hujan. Tapi kan gue begini, pawang hujan tuh biasanya minta ruangan khusus. Oh gitu. Iya kan Buat betapa deh. Iya, ruang khusus buat dia berdoa segala macam. Gue cuma pengen bilang sama yang punya acara, sediain satu ruangan kosong buat saya. Minta kopi hitam, rokok, TV sama PS. Anteng. Anjing anteng. Kalau pisang gorengan, pisang goreng semua. Gimana pawang hujan? Dulu. Ntar satu gol lagi. Satu gol Kalau lagi. bisa gamenya winning 11. Anjir gue. Aduh. Tapi kemarin balapan, siapa yang menang sih? Yang menang Gua nggak itu nonton lagi. ini unik sih. Yang menang itu Gua salah tahu. satu pembalap yang tidak diunggulkan. Iya, gua tahu itu orangnya Siapa? siapa. Cing? Dulu dia main koba bareng sama gua. Main Buset, koba. itu terkenal bener loh. Banget. Dulu kecil dia main koba sama gua. Ah. Sekarang Lu sama batuk Cing, juga. lu kalau bohong, ini pembohongan publik, Cing. Lu Ya nggak biasa. apa-apa. Dia juga nggak ngerti kok koba. Sesuai Iya dibilangin. nggak? Dari dia nggak ngerti terus dia nanya itu koba. Iya kan gua menjelaskan Naik lagi tuh Koba tuh internasional. Oh iya benar. Ini strategi marketing nih. insecure man. Cing ngentot. Enggak, yang juara itu kemarin tuh Miguel Oliveira, pembalap dari tim Miguel KTM. Portugal. Iya, negara Portugal. Dari Portugal. Yang kedua ini Fabio Quartararo. Quartararo. Iya. Yang juara 2. Iya, dia Itu dari Fabio Quartararo yang ngikutin gerakan si pawang hujan kan? Iya, dia ngikutin Bang. Oh iya, tapi jatuh. Mangkoknya jatuh. Oh iya, itu dia. Itu dia ngikutin. Anjing gua enggak tahu lagi. Lu gua. nggak baca lu. Ya, dia ngikutin gayanya si pawang hujan, tapi Iya. pakai mangkok makanan. Tapi jatuh dia ngeliat dari Tapi TV jatuh. kan. Dari Oh, TV gitu. itu. Iya. Terus juara tiganya? Juara tiganya itu Siapa? Johan Randy Purba. Zarco. Iya. Lu mabuk lu balap liar. Biar. Aduh. Siapa? Johan Zarco, dia Dari? dari tim apa? Ducati gitu. Negara Negaranya? mana? Prancis juga. Prancis sebenarnya. Iya Prancis. Si Fabio Quartararo Prancis, Johan Zarco juga Prancis, tapi beda tim. Yang si Fabio Quartararo itu dari tim Yamaha, kalau
Johan Zarco itu dari tim Ducati gitu. Yang gue sayangkan, yang gue tunggu-tunggu tuh Marc Marquez. Jatuh deh. Dia jatuh. Iya. Jatuh Tapi miskin. bukan pas lagi race. Jatuh miskin. Jatuh bangkrut. Pas banget gue pengen nyantunin orang miskin Gitu. Parah. Jatuh apa deh? Iya, jadi pas lagi warm up-nya gitu. Oh, lagi warm up-nya. Lagi tes. Pemanasan. Iya, lagi tes drive dia jatuh gitu. Yang akhirnya dia cedera lah kurang lebih, yang akhirnya dia tidak bisa mengikuti race. Dan sebenarnya race-nya itu juga kan di kondisi khusus, wet race ya kan, dan kondisi yang basah gitu karena hujan kan. Kenapa itu mau hujan nggak dipanggil pas dia lagi enggak. tes? Pawang hujannya itu justru di request, Cing. Di request. Di request supaya keadaannya sedikit gerimis. Oh gitu ya emang ya? Iya, men. Emang begitu ya? Di Rara tuh di request supaya keadaannya tuh sedikit gerimis. Di requestnya Supaya adem dari pihak ini ya. MotoGP. Iya. Masa Time John? Iya. Itu di request supaya sedikit gerimis aja gitu. Biar Emang udah prepare biar adem. oh tapi itu berhasil nggak sih dia berhentiinnya itu? Ya kan tadi gue bilang percaya nggak percaya itu urusan masing-masing gitu. Cuman ya makanya gue bilang tadi itu kearifan lokal aja. Iya. Cuman yang menarik di sini kalau kita ngomongin tadi soal MotoGP ya, Fabio Quartararo itu dia pertama kali di Indonesia mencetak sejarah. Karena dia baru pertama kali masuk podium ketika wet race, ketika kondisinya itu basah. Sebelum-sebelumnya ketika kalau kondisi basah dia nggak pernah masuk podium, gitu. Jadi orderannya berhasil tuh, dibikin sedikit basah, jadi dia mencetak rekor itu apa pribadinya Jadi dia. bisa dibilang berhasil tuh pawang hujan tuh. Iya, orang sampai tadi gue bilang kan, MotoGP-nya aja ngasih testimoni ya kan, it work, ya kan. Tapi emang Indonesia pawang hujannya lumayan, maksudnya kayaknya kita doang yang punya pawang hujan ya? Ya, gue rasa Afrika mungkin punya kali. Kayak ini tuh, gue punya pengalaman soal pawang hujan. Oke. Apa tuh? Ini bener-bener, maksudnya gue alamin sendiri ya. Itu pada saat PRJ. Lo tau kan Pekan Raya Jakarta? Ah, ya tahu. Kan gue sempat bikin exhibition ya, pameran di sana di PRJ. Terus gue ngobrol lah sama salah satu pawang hujannya lagi istirahat. Oh. Dia bilang di PRJ itu, ini nggak tahu bener nggak tahu enggak ya. Di PRJ itu tuh ada 7 pawang hujan di setiap penjuru. Jadi 7 penjuru mata angin itu. Oh. Matangin ada 8. Iya, enggak di PRJ saat itu ada. Itu di saat itu lagi ada 7. Di hari itu tuh ada 7. Satunya lagi ngapain? Satunya lagi off. Lagi Lagi Jadi mangkal. hujan cuma di bagian barat daya. sama timur laut. Ya itu 2 dong jatuhnya dong. tapi iya. ini beneran men. Ini beneran kejadian. Jadi dia bilang di PRJ itu kalau nggak percaya katanya, ini tuh di luar hujan kata dia. Jadi gue paling dekat itu sama pintu 6A. Gue jalan keluar pintu 6A sampai gedung pusat niaga, itu di pinggir jalannya hujan semua men, tapi di lingkungan PRJ nggak hujan. Oh, gitu? Jadi kita ngerokok di sini nih, kita Depannya bisa hujan? bisa ngelihat di depan apa gapuranya pintu 6A itu tuh hujan. Kita Kalau ngerokok? Kalau ngerokok, gue berhenti ngerokok hujan enggak lah. Oh, enggak. Anjing. Enggak, emang kelihatan hujannya, tapi di dalam enggak. Terus dia bilang bisa aja di dalam hujan, tapi nggak pernah lama. Selama sebulan gue pameran di sono, hujan paling lama 2 menit men. Oh gitu. Dan itu kalau udah kelar acaranya atau sebelum acaranya mulai. Oh gitu. Itu Nggak makanya. Kalau Nggak gua mikir secara logikanya, menurut lu gimana, Cing? Kok bisa gitu yang Soalnya sama gini, hujan? soalnya kata dia pawang hujan itu bukan ngeberhentiin hujan, Tapi geser awan. Geser. Itu yang gue bilang geserin, Ini mindahin doang dia. Jadinya Nah, di Cacing sini yang nih. paling ngerti nih, Nah, jelasin, Cing. misalkan Cing. nih. Misalkan nih ada acara nih. Lu mau sunatan. Udah mendung nih. Ya pasti kan ibarat kata ortu lu anjay ortu. Itu bingung tuh kalau seandainya hujan hajatan anakku bakalan sepi. Gimana nih kalau misalnya oh iya nih tetangga gua kemarin hajatan manggilnya pawang hujan. Ya dipanggil tolong dong, bukan berhenti hujan ya. Tolong dong nih buat acara anak saya nih biar hujannya dipindahin. Nah, dipindahin men, geser awan. Geser. Mereka tuh Kalau- bukan berhentiin hujan. sebenarnya berarti kalau gitu ini ya, kan ada teknologi kayak apa namanya natur control, tau gak sih lo? Ya. Ya kan kayak misalnya dari Pengendali pesawat, cuaca. iya pengendalian cuaca, misalnya kayak dia di pesawat pernah dengar nggak lo dia nyebar garam biar intensitas hujan di daerah tertentu itu jadi ringan gitu ya. Pesawat. Ini pakai pesawat itu kalau teknologi. Nah
permasalahannya menurut gua pawang hujan itu metode apa yang dipakai, kan yang gua lihat kayak ada nasi liwet, ada pisang Ambon. Terus ada Dia gimana gitu muter-muter caranya, gitu ya? secara logika gua nggak nyampe aja gitu. Doa, Sorry. men. Mereka tuh doa. Ada doanya. Karena kalau di kitab yang gue pelajari, Iya. Ah, gila lo anak ahli kitab banget lo. kita hidup dari apa yang kita percaya. Ah. Gitu. Jadi selama mungkin si pemujanya percaya itu bisa. Iya. Bahkan gunung pun bisa kita pindahkan kalau kita percaya. Iya. Lu mau gue ceritain nggak tentang ini 5 roti dan 2 ikan? Iya. jangan. Kalau lu diceritain sama dia, lu bakal baptis besok. Nggak enak ya jadi minoritas ya. Gimana lo pada jadi minoritas di luar sana? Biar lu ngerasain. Ngerasain. Iya ya kayak orang Ya, ini banget. cuman itu. sebenarnya gini, ada yang menarik juga nih. Eh, Kayak pas lagi kemarin di MotoGP Mandalika kan ada presiden kita yang tercinta, Pak Jokowi. Iya. Ya kalau gue sih ngelihat kehadiran beliau, doi mengenakan tracksuit warna merah. Nah di punggungnya itu ada ini tuh apa namanya kayak logo, Gambar. iya logo Gunungan Wayang. lambang. Oh iya. Gunungan Wayang yang jaket gitu. ini merahnya. Iya, jaket merahnya ada Gunungan Wayang warna putih. Nah, Lu ada apa sih sama Pak Jokowi? enggak ini gua lagi bridging Oh, bridging. bangsa. Iya, bercanda doang gitu ya. Iya, terus iya itu Ya, kan ada wayang, gua maksudnya, juga ngeliat, kan gua juga kita- ngeliat. Kita udah sepakat nanti kita mau bahas logo halal. Nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin. Iya. Jadi pas banget nih dia tuh pakai apa baju pakai gunungan wayang. Nah, Yang simbol di belakang jaketnya bukan? nah, Iya. which is Wah. ya kan gunungan wayang maksudnya logo apa gunungan wayang ini kan lagi polemik nih. Oh, yang kemarin di ini nih ya, yang kemarin lagi rame itu ya. Lagi rame. Katanya diharamkan. Ah, itu. Logo halal. Logo halal. Sekarang Enggak, tuh- yang wayang itu, yang wayang itu. Iya, Oh iya, nah, wayang iya, itu kemarin. isunya. Nah, sekarang itu lagi ada perubahan logo halal versi Kemenak. Versi Iya, Kemenak kan ini, Kemenak. ya kan? Yang sebelumnya dia kayak ya ada tulisan Majelis Ulama Indonesia, terus ada tulisan halal dengan huruf hijaiyahnya. Sekarang akhirnya dibikin logo halal versi Kemenak dengan apa namanya bentuk kaligrafi berbentuk wayang. Nah ini jadi polemik nih. Ada beberapa netizen yang bilang ini tuh ngadi-ngadi nih. Kenapa? Kenapa ngadi-ngadi? Ya karena kan pas banget gitu kemarin kan lagi rame isu wayang gitu. Terus akhirnya keluar logo bentuknya gunungan wayang. gunungan wayang. Mungkin Nah, mungkin. apa tuh Cing? Pak Presiden kita ingin meluruskan atau menengahkan soal kemarin polemik wayang itu. Ngeredam masalah. Ngeredam. Kan yang dibilang kemarin wayang itu isunya haram. Kayak gini gitulah. Nah, daripada ada perdebatan, Gue pakai nih jaket. gue pakailah nih jaket nih yang melambangkan wayang karena emang dari dulu itu wayang itu emang ke Indonesia Budaya. banget, budayanya banget. iya. Jadi dia tuh biar nggak ada ini lagi lah. Gua Biar pakai. gak ribut-ribut deh rakyat Indonesia. Itu maksud gua, bangga gak sama gua? Nggak habis pikir, gue bisa mikir sejauh itu Cing ya. Gila, oh itu tujuannya Pak Jokowi Oh, itu. gitu. Come still. Kamstir apaan Itulah yang di otak gua itu mungkin Pak Presiden kita itu lagi dari ya, inilah kemarin rame-rame isu-isu ini, gua pakai lah. Iya Melambangkan boleh jadi, itu. boleh jadi Jadi emang, sih. emang itu tujuannya. Itu Ya, mungkin. cuma maksud gua gini loh ya, tanpa kita menyinggung kepercayaan orang lain lah ya kan. Kan boleh jadi kan kalau yang udah biasanya itu kan kalau logo halal itu ya cukup lah huruf hijaiyah dengan huruf halal gitu ya Tulisan kan. halal. Nah terus sekarang kenapa harus dibikin dengan bentuk seperti apa? Bentuk wayang gitu loh. Pas banget kemarinan sempat ada ya gua nganggap oknum lah yang bilang kalau wayang itu haram gitu ya kan. Terus nah dengan apa kasus itu kan rame juga tuh pada saat Iya. itu ya kan, wayang itu haram dan ternyata ada ya seperti biasa lah yang terjadi di Indonesia lah, saling lapor melapor ya kan. Terus ujuk-ujuk gitu kan dibikin logo halal jadi berbentuk gunungan wayang kan kayak
gue mengkhawatirkan ya, kayak memancing kisruh. Gitu. Enggak kalau sorry gue potong. Iya, boleh, kalau gua melihatnya itu yang tadi dibilangnya haram ya, maksudnya mungkin halal. Iya kan, enggak, wayang itu kan isunya itu haram. Oh ternyata wayang itu halal loh. Itu maksudnya lurus aja. Kristen ini banget ya, concern gitu loh ke agama gua. Intelektual gua. Wah anjing. Jadi Bangga tuh gua mancing. daripada ini tuh budaya gue loh. Mungkin Pak Presiden kita nganggapin ini budaya gue, ini budaya kita, nggak usah dia. Daripada gue langsung bilang enggak, misalkan kemarin isunya haram, enggak ini halal, nggak mungkin dong kayak gitu. Iya, gue bikin halus. Tapi Cakep. kalau gue mikirnya malah kan setiap negara punya logo halalnya masing-masing. Jadi mungkin ya Kementerian Agama itu yang merepresentasikan Indonesia tuh apa sih? Ya wayang aja gitu yang paling. Kenapa nggak batik? Kenapa nggak batik? Kalau logo wayang lu batik kagak kelihatan, kagak kebaca di batik tuh logo wayang. Ya kan sebenarnya mungkin itu pilihan terbaik pada saat itu, pada pilihan saat terbaiknya yang merepresentasikan Indonesia ya wayang. Cuman kan emang beberapa orang mikir Indonesia nggak cuma Jawa, ada yang lain juga, Kenapa Nusantara kita luas, men. Ya kenapa nggak logo halalnya lambang rumah adat Minangkabau? Iya, itu rumah Honai. Iya, gitu doang. Gitu doang kayak jamur. Jadi ini sekali lagi gua kasih pendapat sih. Caca lagi pinter-pinternya. Iya. One more time. Temen Inggrisnya ada bener. Karena dibilang haram, mungkin kalau gue jadi presiden gitu ya, kalau gua kemarin nih logo ini gue bilang haram nih, isunya dibilang haram nih, rame juga ya kan, semua penjuru dunia lah tahu lah ibarat kata. Udahlah daripada haram gue bikin aja, gue pakai jaket logonya itu dan itu halal. Nah gue sebagai orang nomor 1 di Indonesia aja nggak apa-apa pakai. Karena gue orang berpengaruh. Karena gue andai saja gue jadi presiden ya, karena gue orang berpengaruh. Gila lo mau kosong banget cing ngomongan. Iya kan Apa kita karena pocong. presiden kita pocong. Apa karena presiden kita juga orang Jawa? Ya lo. Itu dia, karena kita Indonesia Nusantara tuh portable banget. Ini tahu habis nih, kemana ini? Ya terserah lah ya. Maksudnya sebenarnya gue juga ada pembelaan dari yang gue baca ya, ada dari fraksi. Ini bang. Ini gua abis. Gue pinter. Nah, ini namanya gua pawang tahu. Ini tapi digoreng nih. Ini pawang tahu nih, gua bilang. Gua baru tadi ngomong nih tahunya mana, tiba-tiba nongol. Pawang tahu. Tapi lu tahu nggak kenapa minyak langka? Nggak tahu. Itu tuh sebenarnya menjurus ke balapan di Mandalika, men. Apa tuh? Kok bisa gitu? Karena ini perhelatan besar. Jadi harus ada beberapa acara yang ditunda supaya orang semua tertuju ke balapan. Contohnya adalah lomba binaraga. Kalau minyak langka, nggak ada yang mau minyak badannya kan. Jadi kalau binaraga pada kering, untungnya ya. Iya. Dwayne Johnson itu tuh si The Rock, dia bukan orang Indonesia. Bukan. Soalnya kan dia selalu mengkilat kan badannya kan penuh singet. Coba lu binaraga tapi nggak pakai minyak, nggak mengkilap, nggak enak. Masa pakai tepung gitu? Nggak udah. Mumpung ada yang goreng. Jadi semua biar menjurus ke Mandalika, benar-benar. Strategi marketing itu. Ya intinya gini, sebenarnya polemik tentang logo halal berbentuk gunungan wayang ini udah diklarifikasi sama anggota DPR fraksi 8 anggota DPR dari fraksi Golkar lah gitu. Dia bilang kalau sebenarnya ini ya kaligrafi sebenarnya menggunakan font kufi gitu loh. Balik lagi nih ya. Iya. Gitu. Jadi ya bentuknya emang kalau kita agak jeli gitu ya. Emang bener tulisannya halal. Tulisannya halal sebenarnya gitu ya, kalau diiyain gitu ya ya namanya juga kaligrafi. Terus kan pasti bermasalahin sama orang-orang tuh kenapa sih? Ya karena polemik orang pada kemarin itu wayang itu tuh lagi rame isu halal dan haram. Malah logo halalnya malah bikin wayang. Lambangnya. Itu sebenarnya bikin rame menurut gua, bukan karena Jawa sentris atau gimana. Mungkin ada juga beberapa suku yang mengangkat kalau itu terlalu Jawa sentris.
Tapi kalau gue sendiri, gue pribadi nggak masalah mau logo halalnya kayak apa, kayak bentuk wayang, kayak bentuk apa, gue nggak masalah logo halal kayak gimana. Yang penting lu beli barang-barangnya pakai duit halal. Gitu. Nah, Duitnya kalau yang penting gua sih halal. ya untuk Lu masih judi online gak sih? Iya gitu. Anjing. Slot. enggak lah, gua tuh tidak merokok, tidak minum minuman keras, rajin ibadah, And secure and ngomong gue imam yang Huh? baik buat anak dan istri gua. Is everything. Is everything. Tapi istri lu dua-duanya sehat. Gimana? Satu lah. Ya, iya. Enggak, yang lucunya nih, menurut gua lucunya nih, Apa tuh? Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Dia kan pakai tracksuit gunungan wayang. Berarti ada dalangnya dong. Yang tahu jawabannya bisa langsung kita lempar. Oke, kita selesaikan podcast kita hari ini. Udah masih bersama di Pocong Podcast. Omong Kocok. Tetap, bye-bye. Bahaya yang terakhir nih, anjing. Dalangnya siapa itu? Gimana?